Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu maning dulur, meskipun jauh di mata tetapi dekat di hati. Dan alhamdulillah juga nomor urut sudah kita dapatkan, yaitu nomor urut 1. Dan mudah-mudahan nomor urut ini adalah nomor terbaik untuk calon yang kita usung dan untuk warga Kedayunan. Baik, hari ini marilah kita sedikit membahas tentang kemenangan dalam pemilu. Dalam kontestasi pemilu ataupun pilkades yang diadakan dalam satu desa, kita mempunyai banyak literasi, banyak literatur bagaimana cara-cara kemenangan itu diraih. Ada yang menggunakan segala macam bentuk cara, ada juga yang menggunakan cara-cara yang baik untuk memenangkan sebuah kontestasi. Tetapi dua cara ini sayangnya dianggap satu hal yang legal, menghalalkan dengan segala cara dan memenangkan dengan cara yang baik. Dan beruntungnya bagi Cakades yang kita usung, yang telah juga lama saya berdiskusi dengan beliau kepingin memenangkan ini dengan cara-cara yang baik. Dalam banyak kesempatan saya juga pernah bilang, untuk memenangkan satu kontestasi itu sebenarnya sangatlah mudah, apalagi dengan kultur masyarakat kita yang begitu konvensional. Tetapi pertanyaannya, sampai kapan kita akan membodohi masyarakat? Kita akan membuat masyarakat terbelakang dengan cara-cara yang tidak baik, yaitu hanya memberikan nominal rupiah sebesar A, sebesar B, sebesar C, sebesar D. Dan dalam banyak kesempatan pula saya sering bertanya kepada Cakades itu, apa sih yang melatar belakangi ingin menang dengan cara-cara yang baik? Dan beliau menjawab bahwasannya kita ini hanya hidup sekali. Dalam kehidupan ini roda itu terus berputar. Begitu juga hal-hal yang dialami Cakades. Beliau merantau mulai dari NTT, di Batam, di Jakarta, Surabaya, Bali. Itu merupakan pengalaman yang beliau nyam. Dan dari pengalaman itu banyak sekali hikmah-hikmah yang beliau rasakan, yaitu salah satunya adalah ingin berbuat baik kepada sesama. Dalam hal-hal tertentu, kenapa dia mau dicalonkan sebagai Cakades? Karena pada dasarnya seperti ini, kalau kita membantu memperbaiki sesuatu daerah, suatu sistem, satu wilayah hanya dengan satu orang, dan itu tidak mempunyai kekuasaan, maka keinginan itu akan sia-sia belaka. Tetapi kalau kita bersama-sama membetulkan sebuah peradaban, maka itu akan jauh lebih mudah. Apalagi kalau kita bisa memegang satu kekuasaan tanda kutip. Maka dari itulah Cakades selalu mewanti-wanti bahwasanya ayo kita menangkan pilkades ini dengan cara yang baik. Saya sempat memberikan hitung-hitungan, dengan 300 juta atau 400 juta itu sudah jadi, tanpa harus kita bersusah payah membentuk tim, membentuk barisan relawan, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan ini saya pribadi maupun tim berterima kasih kepada saudara-saudara kami yang ada di Kedayunan Kerajaan, di Babakan maupun di Bali, yang selama ini selalu konsisten
untuk mendukung maupun memberikan ide ataupun masukan kepada Cakades untuk harapan-harapan yang lebih baik di Kedayunan, tentunya dengan cara-cara yang baik. Banyak sekali berseliweran, ada yang memberikan ini nominal sekian, tetapi itu adalah cara-cara membodohi masyarakat, cara-cara membuat masyarakat terbelakang. Maka kenapa kita tidak ambil jalan itu? Karena kita ingin merebut kekuasaan itu dengan cara yang baik, dihasilkan dari orang-orang terbaik. Dan marilah seluruh warga Kedayunan dimanapun berada, ayo kita berikan ide, ayo kita berikan gagasan, ayo kita berperan serta dalam hal membangun desa Kedayunan ke depan. Untuk apa? Untuk memberikan pondasi dasar, untuk memberikan sesuatu yang baru, memberikan sebuah lompatan yang nantinya akan membuat mudah bagi kita generasi muda yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan ini. Nah, disinilah banyak sekali jadi banyak sekali tantangan-tantangan yang telah kita lewati mulai dari awal kita melakukan perjuangan ini. Jadi tidak usah khawatir ada calon kades yang memberikan ini, menggunakan kekuasaannya untuk ini itu, tidak ada masalah. Dan jangan pernah khawatir dan jangan pernah berkecil hati, karena apapun, dimanapun, dan cara apapun, selama dia menghalalkan segala cara, maka kita akan menang dengan cara bersama-sama, dengan cara kerukunan, dengan cara kekuatan pikiran kita samakan. Maka orang-orang seperti itu akan tersingkir dengan sendirinya. Dan sekali lagi, marilah kepada para relawan, simpatisan, dan tim dimanapun berada, di Kedayunan, di Babakan, ataupun di Bali, mari kita sampaikan kabar ini bahwasannya kita akan memberikan pondasi dasar kepada desa kita tercinta untuk ke depan yang lebih baik melalui lompatan-lompatan yang selama ini tidak dilakukan. Kenapa banyak orang tidak melakukan lompatan? Karena satu, apabila desa itu maju, ingat, apabila desa itu maju dan dia sudah membiayai dirinya sendiri, maka dana desa itu akan di stop secara otomatis. Itulah yang membuat mereka berpikir 2 kali, berpikir 3 kali untuk berpikir apa? Untuk apa memajukan desa? Atau kalau desa maju dana ditarik. Tetapi bagi kita masyarakat modern, masyarakat yang maju secara pemikiran, secara akal, kita akan membuat lompatan itu jauh lebih besar. Kita akan mentargetkan pendapatan itu jauh lebih besar dari dana-dana yang diberikan pemerintah, manakala kita sudah bisa menjadi desa mandiri. Nah, itulah kenapa banyak sekali orang-orang yang berpikir dan tidak mau juga dia secara kontinu untuk bagaimana cara desa itu maju, karena mereka memikirkan untung dan rugi. Tetapi bagi kita, bagi calon saudara Gustiawan, bagaimana bukan hanya rugi, tetapi bagaimana cara kita memikirkan desa itu untung. Kalau desa itu untung, siapa yang diuntungkan? Seluruh warga masyarakat Kedayunan. Maka dari itu, marilah
kita bersama-sama, karena saya yakin di Kedayunan itu masih banyak sekali pemilih-pemilih yang rasional, yang menggunakan akal pikirannya melihat bagaimana calon-calon ini mempunyai satu ide, mempunyai satu gagasan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan satu pengalaman, menjadikan satu tolak ukur terutama bagi saya pribadi untuk selalu bisa membangun Kedayunan ke depan yang lebih baik. Ingat, nomor 1, pilihannya cuma 1, nyoblosnya cuma 1, masuk ke TPS cuma 1 kali, dan kadesnya hanya dibutuhkan 1. Maka jangan lupa, mari kita coblos rame-rame nomor 1 di bilik suara pada tanggal 25 Oktober 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.